Oke, kita ketemu lagi di episode belajar pemrograman. Kali ini episode kelima, kita akan belajar tentang struktur perulangan atau loop. Baik, kita akan bahas dulu untuk bagian pertama ini. Kita akan membahas beberapa struktur yang ada, hampir sama dengan di struktur percabangan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi struktur perulangan ini nanti akan ada kondisi yang harus dicek. Nah, struktur perulangan ini sama pentingnya dengan struktur percabangan. Kenapa? Karena dalam sebuah program ada kalanya kita harus melakukan eksekusi perintah yang sama secara berulang-ulang. Nah, dibandingkan dengan kita harus menuliskan satu persatu perintah yang sama tersebut, tidak efektif ya, tidak efisien. Nah, maka kita bisa gunakan struktur perulangan ini sehingga program akan melakukan sebanyak yang kita inginkan atau sebanyak kondisi yang diberikan. Nah, kita akan mulai dulu apa itu struktur perulangan. Nah, ini ya, atau loop. Struktur perulangan itu dia sifatnya adalah mengeksekusi statement atau perintah ya secara berulang selama kondisinya bernilai true. Jadi ada kondisi yang diberikan, kemudian nanti akan dicek dan akan dijalankan apabila nilainya true atau terpenuhi ya. Nah, sebagai contoh, misal dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan aktivitas makan. Normalnya orang makan misalnya ada makanan dalam piring kemudian disendok setiap suap demi suap ya, atau apa namanya, dimakan setiap apa ya, sendok bener ya, sendok. Oke, akan disendok suap demi suap sampai makanan tersebut habis. Nah, di sini kita bisa uraikan ya, kita makan, kita menyendok makanan itu kan melakukan pekerjaan berulang-ulang. Kapan pekerjaan berulang-ulang menyendok makanan tadi dilakukan? Ya, ada syaratnya, ada kondisinya. Selama makanannya masih ada. Nah, itu ya. Jadi nyendoknya berhenti kalau makanannya sudah habis. Jadi makanannya itu ada atau enggak itu sebagai apa? Kondisinya atau syaratnya. Sendok makanan sebelum makanan dalam piring habis, atau sendok makanan dalam piring selama masih ada. Nah, itu ya ada syaratnya. Oke, ini pengertian secara umum untuk struktur perulangan. Nah, untuk struktur perulangan sendiri ada beberapa macam ini ya. Yang pertama adalah while, kemudian do, while, dan yang terakhir adalah for. Nah, ini masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Ini kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia berarti ini ya, selama ya, while, dan do while, lakukan selama, kemudian for, untuk bla bla bla. Nah, untuk kemudian ada syaratnya nanti. Baik, kita mulai dulu dari struktur while. Nah, struktur while itu, nah kan tadi ada kondisi ya, perulangan itu ada kondisi yang harus dicek. Bila kondisinya terpenuhi maka akan dijalankan. Nah, untuk struktur while, kondisi itu akan dicek terlebih dahulu. Dicek apakah terpenuhi atau tidak, apakah bernilai true atau tidak. Nah, jika ternyata bernilai true maka baru jalankan perintah. Kemudian akan diulang lagi kembali ke posisi pengecekan kondisi, dicek lagi apakah terpenuhi atau tidak, apakah true atau tidak. Jika iya, jalankan lagi dan seterusnya sampai kondisi itu bernilai false. Jadi kondisinya dicek terlebih dahulu. Ini struktur while ya. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Ini kita menggunakan flowchart seperti halnya flowchart pada struktur if.
Ini alur program ya, dari sini kemudian turun ke bawah. Nah, di sini ada kondisi, masih ingat ya ini kalau tanda ketupat seperti ini berarti apa? Ada dua kemungkinan, true atau false. Nah, ini ada kondisi, kemudian dicek. Jika bernilai true, maka dia akan menjalankan perintah. Setelah selesai perintah dijalankan, nah dia akan kembali ke pengecekan kondisi kembali. Disinilah perulangannya. Akan dikembalikan lagi ke state sebelumnya, yaitu pengecekan kondisi atau syarat. Apakah syarat masih terpenuhi? Jika iya, dia akan lanjut ke siklus yang kedua. Jalankan terus menerus, dicek lagi sampai nanti kondisi ini bernilai false. Jika false, maka perulangan itu akan dihentikan dan akan lanjut ke kode yang berikutnya. Ini ya. Ini untuk struktur while. Jadi kondisinya dicek duluan sebelum dijalankan. Nah, untuk pseudocode-nya seperti ini. While, kemudian ini kondisi yang diinginkan, do, lakukan apa. Nah, ini ya. Kalau bentuk untuk C++-nya lebih ringkas lagi ya. While, kemudian syaratnya di dalam kurung. Nah, sama seperti if ya. If dalam kurung syaratnya apa. Perhatikan di sini ya ada tanda kurung kurawal. Ini untuk apa? Mengelompokkan apabila statementnya atau perintahnya itu lebih dari satu. Bila hanya satu ya, boleh menggunakan, boleh juga tidak. Oke, ini ya, ini untuk struktur while. Kemudian ada lagi struktur, oh ini contohnya. Oke, belum masuk ke struktur yang kedua. Ini contohnya ya, kita langsung ke kode program saja biar lebih mudah. Nah, di sini ada variabel i mula-mula bernilai 0 ya di sini ya. Kemudian kita masukkan struktur while. While i kurang dari 10. Kita cek ya, tadi i nilainya 0. 0 kurang dari 10. True ya. Karena true maka dia akan menjalankan ini. Cout i, berarti cout 0. Nah ini ya, cout 0. Karena tadi kan i mula-mula bernilai 0. 0 kurang dari 10, oh true, berarti dia masuk sini. Cout 0. Kemudian plus plus i. Ingat ya, operator ini untuk apa? Plus plus. Jika masih lupa bisa melihat di episode 2 tentang operator aritmetik. Nah, plus plus itu untuk apa? Increment. Yang tadinya 0 dia jadi nilainya 1 karena operasi plus plus. Nah, ini ya. Dia jadi 1. Tadinya 0 kemudian di plus plus jadi 1. Naik ke sini. Berarti nilai i terakhir adalah 1 ya. Cek di sini. I 1. 1 kurang dari 10. True ya. 1 kurang dari 10 itu true. Maka dia akan menjalankan cout i. Tadi i-nya kan terakhir 1 ya. Berarti ini menampilkan 1. Kemudian i plus plus. Tadi 1 kena plus plus jadi berapa? 2. Oke. Balik lagi ke sini. While 2 kurang dari 10. 2 kurang dari 10 true ya. Karena true dia akan cout i. Nilai i terakhir adalah 2. Plus plus i. Berarti plus plus 2. Jadi yang tadinya 2 jadi 3. Dan seterusnya. Sampai nanti dia nilainya mencapai i-nya 10. Ketika 10 kurang dari 10.
oh false, maka perulangan akan dihentikan ketika apa? Ketika i-nya mencapai nilai 10. Nah, karena kondisi sudah tidak terpenuhi. Ini ya contoh bagaimana struktur while itu berjalan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah struktur do while. Struktur do while itu kebalikan dari struktur while. Kalau struktur while tadi kondisinya dicek duluan. Nah, sekarang do while itu kondisinya dicek belakangan. Nah, jalankan dulu baru dicek. Jadi kondisinya dicek setelah menjalankan atau mengeksekusi apa? Perintah atau statement. Jadi jalankan dulu baru cek. Oke, kita lihat ya di sini ya. Jadi struktur flowchartnya seperti ini. Jalankan dulu, jalan ya, kemudian cek di sini kondisinya apakah masih terpenuhi atau tidak. Jika masih terpenuhi, dia akan balik ke sini lagi. Jalankan, cek, jika true, naik lagi, jalankan, cek sampai dia nanti false. Kalau false dia sudah berhenti atau keluar dari perulangan. Lanjut ke kode berikutnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Do, jalankan, ini perintah yang diinginkan apa, kemudian kondisinya apa. Nah, ini untuk bentuk C++-nya do, ini perintah-perintah apa yang mau dijalankan. Ingat ya, pakai tanda kurung kurawal kalau yang ini ya. Yang ini wajib pakai tanda kurung kurawal. While, ketika atau selama kondisi yang diminta apa. Jadi jalankan dulu, baru cek kondisi yang diinginkan apa. Nah, itu contohnya. Kita langsung ke yang bagian C++ ya. I mula-mula 10. Do, jalankan. I mula-mula 0 ya. Do, jalankan. Cout I, berarti cout 0. Kemudian plus plus I, berarti plus plus 0. Yang tadinya 0 jadi berubah 1. Cek di sini. 1 kurang dari 10. Oh, true. Karena true dia balik lagi ke sini. Nilai I terakhir adalah 1. Cout I, cout 1. Plus plus I berarti plus plus 1. Jadinya apa? I-nya jadi 2. 2 kurang dari 10. True. Balik ke sini lagi. Cout I, cout 2. Plus plus I berarti plus plus 2. Berarti I sekarang jadi berapa? 2 dan seterusnya. Sampai nanti I-nya ini bernilai 10. Kalau sudah 10 berarti 10 kurang dari 10. Oh, false. Kalau false berarti sudah berhenti atau keluar dari perulangan. Nah, ini ya, ini untuk struktur do while. Jadi bedanya adalah while-nya atau syaratnya ditaruh di bawah. Ini bedanya dengan while tadi ya. Kalau do while-nya di bawah. Kemudian struktur yang terakhir yaitu struktur for. Nah, struktur for ini mirip-mirip dengan struktur while. Kenapa? Karena dia diceknya di depan atau dicek dahulu sebelum dijalankan. Cuman untuk struktur for ini punya format yang lebih teratur, punya format yang lebih baku. Bakunya di mana? Kita lihat ya. Di sini untuk struktur for itu di dalamnya ada initial value atau nilai awal. Kemudian ada kondisi apa yang dipenuhi, kemudian langkah perulangannya. Nah, langkah itu apa? Oke, nanti kita lihat. Oke ya, ini kita lihat perbandingan struktur while dengan for. Kan tadi kan struktur for itu kan mirip-mirip dengan while. Oke. Kita ke struktur while dulu. Tadi yang di slide sebelumnya kan seperti ini ya. In I sama dengan 0. While I kurang dari 10. Kemudian jalankan ini. Kemudian ada menaikkan nilai variabel ya di sini ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, 3 bagian penting ini ya, nilai awal, syarat atau kondisi, dan langkah perulangannya. Di sini ada plus plus I, berarti naik satu berarti langkahnya adalah 1, 1, 1. Berarti dari 0 jadi 1, 1 jadi 2, dan seterusnya. Kalau langkahnya 2 bisa nggak? Bisa, tergantung nanti ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini 3 bagian penting ini untuk struktur for dijadikan satu baris. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Untuk yang ini dipindahkan di depan, ini dipisahkan dengan titik koma ini ya. Kemudian yang kondisi taruh di tengah, kemudian untuk langkahnya ditaruh di paling akhir dalam satu baris ini. Kemudian di sini tinggal jalankan apa perintahnya. Jadi for itu bentuk lain dari while dengan format yang lebih ringkas karena beberapa bagian pentingnya itu ditulis dalam satu baris saja, dalam satu tanda kurung. Ini ya, ini untuk perbandingannya. Nah, catatan ini ya, semua struktur perulangan bisa melaksanakan infinity loop. Infinity loop itu apa? Perulangan yang tidak bisa berhenti atau perulangan yang jalan selamanya. Kenapa? Ada kemungkinan perulangan itu akan selalu bernilai true kondisinya atau syaratnya, maka dia akan terus mengulang. Kemudian catatan yang kedua, eksekusi minimum atau jumlah eksekusi paling minimum untuk struktur while dan for itu tidak ada perulangan sama sekali. Ingat ya tadi ya, struktur while dan for itu kondisinya dicek di awal. Jadi ketika kondisi di awal sudah bernilai false, maka tidak akan terjadi perulangan. Karena kan diceknya di awal ya. Jadi ketika kondisi awal pun sudah false, berarti kan nggak jadi melakukan perulangan. Kemudian untuk struktur do while setidaknya ada satu kali eksekusi. Kenapa? Karena do while tadi kan diceknya belakangan. Kan dia dijalankan dulu baru dicek. Ketika dijalankan dan ternyata di perulangan pertama kondisinya false, maka kan sudah terlanjur menjalankan satu siklus. Berarti kan ketika kondisi awal itu false, maka sudah terlanjur menjalankan satu kali siklus. Sehingga dikatakan apa? Do while itu bisa melaksanakan setidaknya satu kali saja. Ya, karena ngeceknya di akhir. Kalau yang for sama while itu tidak terjadi perulangan sama sekali. Itu untuk minimumnya ya. Kenapa? Karena dicek di awal dulu. Jadi kalau sudah nggak terpenuhi di awal maka tidak terjadi perulangan. Oke ya, ini untuk catatannya. Nah, untuk bagian kedua nanti akan kita coba implementasikan dalam contoh-contoh kode. Bisa digunakan untuk apa saja struktur perulangan ini. Nah, ini ya, ini untuk kuisnya kita bahas di bagian kedua saja. Tapi ini bocorannya ini ya. Nah,